Jadi kalau pikiran Anda berada di mode survival hanya untuk bertahan, Anda nggak akan dapat pencapaian besar. Berpikirlah jauh lebih besar daripada survive mode, hanya untuk bertahan. Bertahan hidup, bertahan perusahaannya, ya Anda akan dapat nilai itu aja. Tapi kalau Anda berpikirnya besar, energi Anda mengalir ke kelimpahan, Anda akan dapat kelimpahan kok. Contoh nih, Anda ingin nolong orang yang terjebak di lumpur. Kalau Anda belum kuat, Anda akan nyemplung sama-sama di lumpur itu. Tapi kalau Anda sudah kuat, Anda akan menariknya dengan mudah. Berarti PR pertama apa? Kuatkan diri dulu. Saya pernah, teman-teman, berada di posisi yang berkorban. Saya juga kondisi berkekurangan, banyak cicilan pada saat itu, tapi melihat teman seperjuangan, teman dekat itu kok anaknya sampai rewel gara-gara kehabisan susu, gara-gara nggak bisa beli susu gitu ya, gara-gara saldo rekeningnya juga habis, dia juga dikejar cicilan. Rasanya tuh pengen berkorban, pengen membersamai, bisnis bareng-bareng, untung 100.000 dibagi 2, 50-50 gitu loh. Tapi setelah saya belajar tentang energi, akhirnya saya dipahamkan sebuah konsep, kuatkan dulu dirimu. Karena ketika kamu kuat, kamu hanya akan bermanfaat jauh lebih banyak daripada hanya temanmu yang satu itu. Dan ketika saya praktekkan, saya menguatkan diri saya dulu. Sekarang dampaknya, saya bisa bantunya lebih banyak orang. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi seimbang, bukan ego, bukan acuh tak acuh, tapi bukan juga yang terus-terusan berkorban untuk orang lain, sampai dirinya tidak keurus. Yang paling bagus adalah keseimbangan. Ya, Mas, aku sering pusing, lemes kalau sama orang yang energinya low. Berarti Anda tipe yang empat banget. Itu harus punya, harus bisa membuat pagar energi dan lain sebagainya. Supaya nggak terlalu kedampak. Kalau di kelas offline nanti saya bantu untuk prakteknya. Gimana sih membuat pagar energi dan lain sebagainya. Supaya apa? Nggak kedampak dengan orang-orang yang energinya low. Sampai lemes, mual, muntah, pusing gitu ya. Karena ketemu dengan orang yang energinya low. Tapi yang paling penting dari itu, di dalam diri Anda ada energi yang terpancar di frekuensi low, sehingga Anda menarik orang yang seperti itu. Mau ikut kelas dan beli bukunya di mana? Sini ya. Ini ada 21, ini 16, BB ini 88. Ya, itu BB itu 88. Nanti di tanggal 13 saya ada kelas offline, itu bagus banget teman-teman. Ya, bagaimana menggerakkan energi dari pertanyaan dan lain sebagainya, bagaimana ngobrol dengan uang yang benar, sehingga hasilnya lebih maksimal dan lain sebagainya. Terus nanti malamnya ada meditasi bersama, gitu. Oke, sabar ya kalau yang bukunya belum datang. Ya, kalau mau bukunya segera ya, sebelum, sebelum Lebaran. Karena kalau Lebaran tuh pengiriman biasanya kredit. Jadi jangan tunda-tunda kalau mau gitu ya, supaya nanti nggak kena pengiriman yang kredit gitu. Oke, di Jogja betul Kak Arum, di Jogja di Hotel Alana yang Palagan ya, karena di Jogja itu ada 2 Hotel Alana, tapi kita pakai yang Palagan. Kenapa orang yang suka menggosip teman-temannya banyak? Karena di dunia ini banyak orang yang bermental kekurangan daripada yang kelimpahan. Cek aja data fakta, ya orang kaya sama orang miskin banyakan mana, gitu loh. Nah, kalau saya, mending sedikit teman yang berkualitas daripada banyak tapi mohon maaf, saya jadi tempat sampah. Saya nggak mau. Gitu. Beberapa teman-teman dekat saya dulu yang berkekurangan itu mulai meninggalkan saya. Nggak apa-apa, karena salah satu tanda frekuensi naik, Anda mulai ditinggalkan beberapa orang. Dan orang-orang yang spiritualitasnya tuh udah tinggi, udah tajam, mereka sangat menikmati momen-momen sendiri. Gitu. Contoh nih, dulu Anda yang suka keramaian, sekarang sudah nggak suka keramaian. Dulu Anda yang nggak betah sendiri, sekarang kok sendiri,
ngobrol dengan diri, merefleksi diri, lebih senang, itu berarti perjalanan spiritual Anda udah bagus. Lalu orang-orang yang di frekuensi bawah itu mulai meninggalkan Anda satu persatu. Itu malah bagus. Gitu loh, itu malah bagus. Itu tandanya energi Anda tuh mulai naik. Energinya mulai naik. Gitu. Tapi kalau energi Anda masih di low, nah itu. Anda punya banyak teman tapi pengeluh semua. Itu energinya berarti low. Itu. Beberapa perilaku spiritual, ya, mentor-mentor, pembicara, dan sebagainya. Ketika saya sharing, ngobrol gitu. Mereka tuh punya kemiripan yang sama. Suka menyendiri, suka merenung, suka meditasi gitu loh. Ya. Jadi bukan suka yang menghabiskan waktu tuh bergerombol banyak orang membicarakan hal yang sia-sia gitu ya. Membicarakan hal yang mubazir, yang tidak bermanfaat gitu, tidak mau menghabiskan waktu dengan begitu. Dengan dia sendiri, ngobrol dengan diri, berinteraksi dengan semesta, itu mereka menikmati momen-momen itu gitu. Orang-orang yang berkualitas kok dibenci banyak orang, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu loh. Anda takut dibenci sama orang di level bawah, ya ikut aja di level bawah gitu. Tapi kalau teman-teman belajar vibrasi, ya kan, di situ ada skor 175, kalau itu terlampaui, itu enak gitu loh. Sudah nggak ngejar nilai tentang diri. Contoh nih, saya dibenci orang gitu ya, ya sudah nggak apa-apa. Gitu loh. Mas Bimo ada yang nggak suka, nggak apa-apa. Hidup saya bukan untuk membuat orang lain semuanya suka sama saya kok, gitu loh. Wong presiden aja banyak yang nggak suka kok. Nabi-nabi aja ada yang beberapa tidak dihargai di tempat asal kok. Masa saya seorang Bimo pengen membuat semua orang suka sama saya? Enggak. Kalau di antara Anda ada yang nggak suka dengan saya, enggak apa-apa. Saya tetap tidur nyenyak, saya tetap beraktivitas, saya tetap melakukan hal yang bermanfaat, yang berdampak. Tidak peduli gitu. Ya, gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi, jangan sampai diri Anda itu menjadi kendali atas orang lain. Omongan orang lain mengendalikan Anda. Terus, omongan tetangga mengendalikan Anda. Itu ibarat kata kayak kita nonton TV, remote-nya dipegang orang lain. Gitu ya. Suruh sana, suruh sini, dibenci sama si A, nanti kita pakai topeng, ketemu si B pakai topeng, dan seterusnya. Itu hanya demi untuk membuat orang lain suka. Ya, itu energi frekuensi yang di bawah gitu ya. Kalau di vibrasi itu masih di vibrasi force. Itu. Kelas offline-nya berapa? Silahkan ke sini ya. Ini ada 21, 16, BB ini 88. Teman-teman boleh screenshot juga, boleh screenshot layarnya supaya ini ketangkap layar ya. 21, 16, yang di sini 88, atau follow saya nanti supaya di video saya ada beberapa kontak admin yang bisa teman-teman ke sana gitu loh. Sampai dibatin sama suami kok tiap hari nonton YouTube-nya Mas Bimo, enggak apa-apa. Dibilang sesat senyumin aja, kalau belum nyampe enggak apa-apa. Yang penting Anda membaik terus, tapi dibarengi ya, dibarengi perubahan Anda. Gitu. Kalau memang Anda sering nonton YouTube saya, sering nonton TikTok saya, dibarengi dengan perubahan di dalam diri. Karena ketika Anda, misalkan nih, dibilang sama suaminya, nggak bener dan sebagainya, gara-gara nonton video saya, kalau karakter Anda berubah, nanti dia akan merasakan sendiri. Contoh, kok jadi inner beauty-nya naik, gitu ya, kok jadi, mudah senyum, kok jadi rezekinya lancar, nanti akan ngikut kok. Beberapa teman-teman komunitas itu suaminya ngikut belakangan tuh banyak kok, nggak cuma 1-2 orang. Ya, sampai kemarin ada yang akhirnya suaminya ikut meditasi bersama, besoknya langsung dapat keajaiban. Dikasih emas 5 gram, terus kemudian dikasih sepatu baru dan lain sebagainya. Loh, kok secepat ini dapat keajaiban gitu. Akhirnya makin menyadari bahwa ini jalan yang benar gitu loh. Ini adalah jalan yang benar gitu. Ya, belajar energi dibilangnya mau jadi dukun. Ya. Kita lebih dari sekedar dukun ya, bukan hanya dukun. Kita dukun kelimpahan. Kalau teman-teman sudah baca e-book saya yang servo kantong kosong, pasti teman-teman akan tahu salah satu penyebab servo kantong kosong adalah ketika punya uang banyak, pegang uang banyak,
ditakut-takuti. Itu, ditakut-takuti. Contoh ketika nanti kan anak-anak biasanya kan dapat uang banyak nih. Hati-hati mengucapkan jangan pegang uang banyak-banyak, ya kan? Nanti hilang, nanti dicuri, nanti kamu diculik dan lain sebagainya. Ya. Hati-hati, karena itu salah satu penyebab servo kantong kosong. Setiap tahun, setiap dapat THR, dapat uang saku dari saudara-saudara gitu ya, selalu dibilang begitu. Jadi selalu ada salah kalau uang itu banyak. Akhirnya pas besar mengalami servo kantong kosong. Ketika punya uang banyak, merasa resah, gelisah, ini ada yang salah gitu ya. Akhirnya uangnya keluar dengan mudah. Gitu. Jadi hati-hati buat para orang tua, nanti ketika anak terima uang banyak, nah, jangan sampai disugesti negatif. Jangan sampai disugesti negatif. Gitu. Cara menghilangkan kekhawatiran nggak cukup bayar gaji karyawan, itu rasa kekurangan, akan menarik kekurangan. Jadi temukan dulu alasan, kenapa harus khawatir. Karena kalau belum ketemu alasannya, akan kesulitan caranya. Kayak di video-video awal saya tadi, bagaimana cara berhenti mengeluh. Gitu. Berpikirlah jauh lebih besar daripada hanya bayar gaji karyawan. Energi mengalir ke arah atensi. Saya ketemu beberapa pengusaha yang income-nya hanya cukup untuk gaji karyawan. Kenapa? Karena setiap ngobrol, ketemu, ya, gimana bisnisnya? Ya, cukuplah buat gaji karyawan. Atau ketika ngobrol, saya itu asal karyawan udah gajian aja udah bersyukur, Mas. Akhirnya apa? Dapatnya ya segitu. Karena atensinya, energinya hanya mengalir di situ. Bukankah Allah Maha Besar? Bukankah semesta itu tiada batas? Kalau afirmasinya kecil, kayak mengecilkannya gitu loh. Kayak menyepelekannya, nggak percaya bahwa akan bisa ngasih lebih. Jadi kalau pikiran Anda berada di mode survival hanya untuk bertahan, Anda nggak akan dapat pencapaian besar. Berpikirlah jauh lebih besar daripada survive mode. Hanya untuk bertahan. Bertahan hidup, bertahan perusahaannya, ya Anda akan dapat nilai itu aja. Tapi kalau Anda berpikirnya besar, energi Anda mengalir ke kelimpahan, Anda akan dapat kelimpahan kok. Gitu. Dan realita kekurangan bayar gaji saat ini itu dampak dari rasa kekurangan Anda yang Anda pelihara di masa lalu. Dampak dari energi Anda mengalir ke masa lalu. Sehingga masa depan atau detik ini Anda mengalami itu. Nah, pertanyaannya, masih maukah berada di frekuensi itu? Kalau masih mau, ya selamat menikmati kekurangan terus-menerus. Tapi kalau mau berpikir lebih besar dari itu, mau mengimani masa depan, ya selamat. Anda mengalami perubahan, gitu.